Puluhan tahun merasa nyaman ditipu gereja. Puluhan tahun merasa nyaman ditipu gereja. Saya mengalami selama 35 tahun. Merasa nyaman, merasa akan masuk surga, merasa selamat. Ya, 35 tahun merasa nyaman ditipu oleh gereja. Serius, Pak, serius. Ya, gereja apa, Pak? Ya gereja Tritunggal lah, gereja Tritunggal dan semua aliran di bawah Tritunggal, termasuk di dalamnya karismatik. Gereja pantai-pantaian, gereja danau-danauan, penyembah segitiga, ya, gereja-gereja adat, gereja kurang iman, gereja bingung, menipu jemaat. Jemaat merasa sangat nyaman, ya, selama puluhan tahun. Yang kasihan adalah nanti dia ketipu, kena halusinasi, merasa selamat masuk surga, padahal neraka. Saya akan bersaksi yang saya alami saja, ya, yang saya alami. Saya tidak mau bersaksi orang lain, yang saya alami. Kira-kira pada umur 16, saya mau selesai lulus SMP, ya, mau masuk SMA. Sudah menjelang ujian akhir, saya tobat. Saya mendengar suara langsung dari Yesus, "Kamu ikut aku," lalu aku roboh. Kejadiannya seperti Saulus persis, cuman bedanya ini tidak memakai sinar. Kalau Saulus kan selain lihat sinar, dia dengar, ya. Dia mendengar. Nah, kalau saya cuma mendengar suara, "Kamu ikut aku," lalu dalam beberapa detik saya pokoknya nggak inget apa-apa, tahu-tahu saya sudah roboh aja. Ya, terus begitu beberapa detik kemudian saya bangun, ya, sambil keheranan begitu, ya. Sambil rada merinding-merinding juga kan, takut kan di tengah kebun itu saya. Terus saya pulang, ya. Tante saya berkata begini, "Ini tengah hari panas-panas begini kok ada geledek? Udah gitu cuman sekali, mak jeger gitu." Tempat kejadian di kampung di dekat Bandara New Yogyakarta International Airport, ya. Ya, di situ, ya. Terus saya, "Kapan tante itu ada suara?" "Barusan itu." Waduh, berarti pas dong, saya berpikir gitu, pas tadi saya dengar, ya. Oke, jadi singkat kata saya bertobat. Pesan Yesus apa? "Kamu ikut aku." Ya. Tidak kok kamu masuk ke gereja sana, kamu masuk ke gereja sini, enggak. Kamu ikut aku. Ya. Terus waktu itu adanya ya baru gereja kurang iman, ya. Saya masuk ke SMA, ada gereja lokal, ya, namanya gereja kurang iman, ya. Ya sudah, saya masuk di situ, dibaptis pakai percik. Iya, percik lah, ya, dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus gitu, ya. Ya adanya cuman itu, ya. Ya, belum ada itu terjadi tahun berapa itu, ya? Tahun, ya, pokoknya saya umur 16, anggap saja ya 79-an, ya. 79 mau 80 gitulah. Ya, lalu selesai SMA saya kuliah dong, ya. Saya kuliah masih berlanjut di gereja kurang iman. Lalu pindah-pindah, saya pernah ke gereja Katolik, pernah ke gereja Mormon, pernah ke gereja Saksi Yehova. Lalu yang paling lama ke gereja karismatik, ya. Ya, raba-raba, ya, bahasa roh raba-raba. Makin diraba makin terasa. Nah, itu saya di situ selama 27 tahun dari 35 tahun, ya. Nyaman, Pak, nyaman udah, pokoknya nyaman, merasa nyaman, ya toh. Apalagi kalau lagi nyanyi, ya toh. Siapakah aku ini Tuhan, ya toh. Atau tinggikan dirimu, wah, kayak sambil nangis-nangis gitu, ya. Mengatasi langit, kebenaranmu Tuhan, ya. Sepertinya saya ini sudah merasa selamat, pasti ini nanti saya masuk surga.
begitu ya. Baca Alkitab, ya gimana pendetanya sajalah ya. Sebut-sebut segala Elohim, segala Yahweh ya. Dialah Yehova Rafa, Allah menyembuhkan, Yehova Jireh, Allah mencukupi, Yehova Nisi, apa itu? Al-Juru selamatku, Yehova Shalom, Raja Damai. Wah, kayaknya sudah pasti masuk surga ini. Saya nggak pernah berpikir kok tiba-tiba muncul kata Yehova, lalu Elohim, lalu Adone, ya, lalu Bapa. Ya, nggak pernah berpikir sampai ke situ. Sampai suatu saat saya tertempelak ya. Mungkin itu sudah jadi rencana Tuhan ya. Cuman saya berpikir ini sebenarnya saya tuh nyembah siapa ya. Tiba-tiba saya dapat ayat Yudas 1 ayat 25 itu sering saya baca itu. Yudas 1 ayat 25 sama 1 Yohanes 5 ayat 20. Yesus Kristus itu Allah yang benar dan hidup yang kekal. Yesus Kristus itu Allah yang esa, Tuhan juru selamat dari sebelum segala abad. Nah, seperti kesetrum saudara, seperti kesetrum, ini dia. Berarti satu-satunya Allah dari Alfa Omega. Karena saya juga baca Alfa Omega juga, Wahyu 1 ayat 8. Ini dia, mana gereja yang ada yang kayak begini. Oh itu saya sudah semangat juang 45 pokoknya ya toh. Ini baru bener ini. Tuhan itu harus Yesus Kristus, Allah itu harus Yesus Kristus. Bukan dari kemarin sore, tapi sebelum segala abad, sekarang sampai selamanya. Saya cari-cari dong. Cari kagak ada. Ada yang mirip-mirip ya toh. Saya akhirnya ikut seperti yang sering saya ceritakan ya. Ya sama saja, ternyata di seluruh jagat plus 62 ini tidak ada yang betul-betul Kristen sejati Alkitabiah, tidak ada. Lalu saya mendirikan gereja kerasulan, Gaifu namanya ya. Cabangnya sekarang sudah sampai ke Papua, mulai dari Pak Barat sampai ke Papua. Di kota manapun Anda sebut ada ya. Ada hamba-hamba Tuhan yang bisa nanti melakukan baptisan ya, ada yang mau dibaptis ya dan lain sebagainya ya, seperti itu ya. 35 tahun saya merasa nyaman. Apakah Anda seperti saya? Berpuluh-puluh tahun merasa nyaman, nggak taunya ketipu ya. Yang disembah adalah Bapa, yang disembah adalah Bapa dalam nama Yesus, yang disembah adalah dan lain sebagainya. Yang jelas tidak pernah mengakui Yesus Kristus satu-satunya Tuhan Allah, Alfa Omega Maha Kuasa. Semua ayat-ayat Alkitab ditabrak-tabrak. Clear Bapak Ibu Saudara? Kalau Anda pernah mengalami seperti saya, termasuk sekarang Anda masih mengalami seperti saya, tinggikan dirimu, merasa nyaman gitu, mengatasi langit ya. Cara paling mudah sebelum Anda mengambil keputusan untuk cabut dari Tritunggal ya, ikut sekolah Alkitab gratis di tempat kami. Cara paling mudah dengerin lagu-lagunya Pendeta Tan Hoi Nai di TikTok ya. Channel saya HTD for Universe itu semua isinya lagu-lagu ya. Ya saya sekarang sudah mencipta kurang lebih 120 lagu ya. Lagu-lagu yang kita cipta ya. Dimulai dari mendengarkan lagu, nanti Bapak Ibu Saudara akan tahu, wah ini baru bener ini. Karena lagu pujian yang bener ternyata ya zaman dulu itu kita anggap sudah bener ya, tapi ya ternyata salah, itu malah menghujat. Si penciptanya nggak bisa bikin lagu baru karena roh Allah sudah meninggalkan, atau tepatnya sudah ketahuan belangnya roh iblis. Kan itu roh iblis yang bekerja. Masuk lagu cuman Bapa, itu lagu untuk Bapa. Dari mana ada lagu untuk Bapa? Nggak pernah ada. Seperti itu. Jadi Anda yang mengalami seperti yang dulu saya alami, merasa nyaman dengan Tritunggal, hati-hati Pak ya. Binasa ya. Betul-betul binasa ya. Anda kan belum pernah mengalami seperti saya ya. Setelah Anda mengalami seperti saya baru, iya ya Pak, Tritunggal itu ternyata jadi bahan tertawaan. Iya. Bahan tertawaan baik oleh di luar Kristen. Orang di luar Kristen juga menjadikan Anda bahan olok-olok kok. Ya, gitu kok terkena halusinasi masuk surga. Ya ketipulah, udah begitu. Gitu ya Pak ya, penjelasan dari saya bagaimana pengalaman saya merasa nyaman tapi tertipu oleh gereja Tritunggal.
That it segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus. Haleluya, amin.